Libya. Jika mendengar nama negara ini, yang pertama kali terlintas di kepala kita adalah rezim diktator dari Jenderal Gaddafi. Libya adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Maghreb, Afrika Utara. Maghreb merupakan istilah dalam bahasa Arab yang berarti tempat matahari terbenam atau barat. Negara Libya berbatasan dengan Laut Mediterania. Lokasi tersebut membuat Libya menjadi wilayah yang strategis sebagai jalur perdagangan sub-Sahara pada masa lampau. Wilayah Libya telah dihuni oleh orang-orang Berber sejak akhir zaman perunggu. Wilayah ini dengan berbagai cara pernah diperintah oleh kekuatan-kekuatan besar pada masa lalu, seperti Kekaisaran Kartago, Persia kuno, Mesir, Yunani, dan pernah menjadi pusat awal kekristenan di bawah Kekaisaran Romawi, sebelum kemudian beralih ke kerajaan Vandal dan Kesultanan Islam. Lebih lengkap tentang negara Libya, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Negara Libya adalah salah satu negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara. Luas wilayah dari negara ini adalah sekitar 1.759.541 km persegi. Berdasarkan luas wilayahnya, Libya adalah negara terbesar keempat di Afrika dan merupakan terbesar ke-16 di dunia. Negara Libya berbatasan dengan negara Mesir di sebelah timur, negara Sudan di tenggara, Chad dan Niger di sebelah selatan, serta dengan negara Tunisia dan Aljazair di sebelah barat. Negara ini juga berbatasan dengan Laut Mediterania di bagian utara. Jumlah penduduk dari negara ini adalah 6.871.287 jiwa, dengan didominasi oleh etnis Arab Berber sekitar 97% dari total populasinya. Libya adalah negara besar dengan populasi yang relatif kecil, dan populasinya terkonsentrasi di sepanjang wilayah pesisir negara tersebut. Jika membandingkan jumlah penduduk di negara tersebut dengan luas wilayahnya, jumlah kepadatan penduduk di negara Libya adalah sekitar 4 jiwa per kilometer persegi. Sejak merdeka pada tahun 1951, Libya dideklarasikan sebagai Kerajaan Libya. Dan pada tahun 1969, melalui kudeta damai yang dilakukan oleh militer negara ini, kemudian menjadi negara republik di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi. Setelah runtuhnya rezim Gaddafi pada tahun 2011, sistem pemerintahan Libya menggunakan sistem pemerintahan sementara hingga saat ini. Kota Tripoli adalah ibu kota dari negara Libya dan merupakan kota terbesar di negara ini. Kota Tripoli sendiri didirikan sejak abad ke-7 sebelum Masehi dan merupakan salah satu kota bersejarah di dunia. Ekonomi Libya tergantung pada pendapatan dari sektor minyak yang menyumbang lebih dari 50% PDB negara tersebut. Libya memiliki cadangan minyak terbesar ke-10 dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak yang tertinggi ke-17 di dunia. Pada tahun 2009, Libya pernah dinyatakan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi dan PDB per kapita tertinggi di benua Afrika. Sejarah Libya. Orang-orang Fenisia adalah orang-orang pertama yang mendirikan pos perdagangan di wilayah Libya. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, koloni Venesia terbesar atau yang sering disebut juga dengan peradaban Kartago. Mereka kemudian memperluas dominasinya hingga ke sebagian besar wilayah Afrika Utara dan kemudian memiliki peradaban mereka sendiri di wilayah tersebut yang dikenal dengan peradaban Punisia. Sementara itu pada 630 sebelum Masehi, orang-orang Yunani kuno juga menjajah daerah di sekitar Berka di Libya Timur dan mendirikan kota Kerin. Dalam kurun waktu 200 tahun, orang-orang Yunani ini mendirikan 4 kota di wilayah tersebut dan kemudian dikenal sebagai Cyrenaica. Pada 525 sebelum Masehi, pasukan Persia menyerbu dan merebut Cyrenaica dari Yunani kuno. Selama sekitar 200 tahun, wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan Persia. Sebelum kemudian pada 331 sebelum Masehi, wilayah tersebut jatuh kembali di bawah kendali orang-orang Yunani sebagai bagian dari kerajaan Ptolemeus. Hingga sekitar abad ke-6, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi, kemudian menjadi Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Pada awal abad ke-7, kontrol Bizantium terhadap wilayah tersebut melemah,
dan menimbulkan pemberontakan dari orang-orang Berber. Pada tahun 647 Masehi, pasukan Rasidun yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Sa'ad berhasil mengambil alih kekuasaan Tripoli dari Bizantium. Dan kemudian pada tahun 663 wilayah barat daya berhasil ditaklukkan. Selama penaklukan, mereka juga memperkenalkan Islam di wilayah tersebut. Suku Berber pedalaman menerima Islam sebagai agama, namun tidak sepenuhnya menerima kekuasaan politik Arab. Selama beberapa dekade, Libya berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Umayyah Damaskus, sampai akhirnya dinasti Abbasiyah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi, dan Libya kemudian berada di bawah kekuasaan Baghdad. Pada abad ke-10, Kekhalifahan Fatimiyah Syiah menguasai Libya Barat dan kemudian memerintah seluruh wilayah Libya. Dinasti Zirid yang merupakan dinasti lokal dari suku Berber akhirnya memisahkan diri dan menolak kekuasaan dari Fatimiyah Syiah dan mengakui dinasti Abbasiyah Sunni di Baghdad sebagai khalifah yang sah. Pada tahun 1146, wilayah yang dikuasai oleh dinasti Zirid yaitu Tripolitania diserang dan kemudian dikuasai oleh bangsa Normandi di Sisilia. Pada tahun 1159, pemimpin dari dinasti Almohad dari Maroko berhasil merebut kembali Tripoli dari kekuasaan Eropa. Pada tahun 1551, wilayah Libya diambil kendalinya oleh Kekaisaran Ottoman. Otoritas administratif di wilayah tersebut diberikan kepada pasha atau gubernur yang ditunjuk langsung oleh Sultan di Konstantinopel atau Istanbul. Tahun 1611, para dayi melakukan kudeta terhadap pasha. Dayi adalah gelar yang diberikan kepada penguasa kabupaten. Hingga awal abad ke-19, karena tidak memiliki arahan dari pemerintah Ottoman, wilayah Tripolitania jatuh ke dalam periode anarki militer, di mana kudeta demi kudeta berlangsung antara beberapa dayi. Sultan Mahmud II dari Ottoman mengirim pasukannya dengan tujuan untuk memulihkan ketertiban di wilayah tersebut. Upaya ini juga menandai periode kedua pemerintahan Ottoman di wilayah Libya. Awal abad ke-20 setelah berakhirnya Perang Turki-Italia atau dikenal juga dengan Perang Libya, yaitu perang yang terjadi antara Kerajaan Italia dan Kekaisaran Ottoman. Italia kemudian merubah wilayah tersebut menjadi wilayah koloninya. Dari tahun 1912 hingga tahun 1927, wilayah Libya dikenal sebagai Italian Libya yang merupakan koloni dari Kerajaan Italia di wilayah Afrika Utara. Hingga tahun 1934, sekitar 150.000 orang Italia bermigrasi dan menetap di Libya. Perang Italo-Senusi atau dikenal juga dengan Pacification of Libya adalah konflik berdarah yang cukup panjang antara pasukan militer Italia dengan pemberontak adat yang terkait dengan Muslim Sanusi atau Sufi. Perang berlangsung dari tahun 1923 hingga tahun 1932. Omar Mukhtar adalah orang yang dikenal sebagai pemimpin perlawanan Libya melawan penjajahan Italia di wilayah Cyrenaica. Dia kemudian ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah Italia pada tanggal 16 September tahun 1931. Sosok Omar Mukhtar menjadi pahlawan nasional Libya dan wajahnya saat ini dicetak pada uang 10 dinar Libya sebagai penghormatan terhadap dirinya. Pertempuran ini terjadi di ketiga wilayah Italia Libya, yaitu Tripolitania, Fezzan, dan Cyrenaica. Perang tersebut mengakibatkan kematian massal pada penduduk asli Cyrenaica, dengan total mencapai 225.000 jiwa hanya di wilayah Cyrenaica. Italia melakukan banyak kejahatan perang selama konflik berlangsung, termasuk penggunaan senjata kimia, eksekusi pada pejuang yang menyerah, dan melakukan pembunuhan massal pada warga sipil. Di tahun 1934, Italia menggabungkan tiga wilayah, yaitu Tripoli, Fezzan, dan Cyrenaica menjadi Libya dengan Tripoli sebagai ibu kotanya. Pada tahun 1943 hingga tahun 1951, wilayah Libya berada di bawah pendudukan sekutu setelah kekalahan Italia pada Perang Dunia Kedua. Militer Inggris mengelola dua wilayah, yaitu Tripoli dan Cyrenaica, sementara Prancis mengelola wilayah Fezzan. Pada tanggal 21 November tahun 1949, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahwa Libya harus merdeka sebelum tanggal 1 Januari tahun 1952. Lalu pada tanggal 24 Desember tahun 1951, Libya mendeklarasikan kemerdekaan negaranya sebagai Kerajaan Libya dengan Raja Idris yang merupakan pemimpin politik dan agama, serta Emir dari Cyrenaica sebagai raja di negara baru tersebut.
Penemuan cadangan minyak yang cukup besar di wilayah tersebut pada tahun 1959 membuat negara tersebut menjadi salah satu negara kaya dengan meningkatkan keuangan pemerintah Libya pada saat itu. Namun ketidakpuasan muncul ketika beberapa faksi di negara Libya menyebut bahwa kekayaan hanya terkonsentrasi di tangan Raja Idris. Tanggal 1 September tahun 1969, sekelompok perwira militer memberontak dan meluncurkan kudeta terhadap Raja Idris. Kudeta tersebut dipimpin oleh Muammar Gaddafi dan kudeta tersebut dikenal sebagai Revolusi Al-Fateh. Gaddafi kemudian disebut juga sebagai Brotherly Leader and Guide of the Revolution atau pemimpin persaudaraan dan penuntun revolusi dalam pernyataan resmi oleh pemerintah Libya. Di bawah Gaddafi, pada bulan Oktober tahun 1970, untuk mengurangi pengaruh Italia di wilayahnya, semua aset yang sebelumnya dimiliki Italia diambil alih oleh pemerintah Libya. Dan komunitas Italia yang berjumlah sekitar 12.000 orang dan beberapa komunitas Yahudi Libya diusir dan dipulangkan ke negara mereka. Hari itu dikenal sebagai Hari Pembalasan. Gaddafi juga melakukan reformasi pada beberapa sektor dan undang-undang negara tersebut. Sejak tahun 1977 dan seterusnya, pendapatan per kapita Libya naik menjadi sekitar $11.000 Amerika per tahun, menempati peringkat kelima tertinggi di Afrika. Sementara indeks pembangunan manusia negara ini menjadi yang tertinggi di Afrika, bahkan lebih besar dari negara Arab Saudi. Semua prestasi tersebut dicapai Libya tanpa meminjam hutang dari luar negeri, membuat negara tersebut bebas dari hutang pada saat itu. Sebuah proyek irigasi terbesar di dunia atau dikenal dengan nama The Great Man-Made River dibangun di negara ini untuk memungkinkan akses air gratis ke seluruh wilayah negara. Selain itu, dukungan keuangan diberikan untuk beasiswa universitas dan program ketenaga kerjaan. Gaddafi menerima gelar kehormatan sebagai Raja para Raja Afrika pada tahun 2008 sebagai bagian dari kampanyenya untuk United States of Africa atau Uni Afrika. Pada tahun 2010, selain berusaha untuk mengambil peran kepemimpinan di Uni Afrika, Libya juga dipandang telah menjalin hubungan dekat dengan Italia yang merupakan mantan penguasa kolonialnya daripada negara Eropa lain. Setelah terjadinya gerakan Arab Spring yang berhasil menggulingkan pemerintahan Tunisia dan Mesir, Libya mengalami pemberontakan skala besar yang dimulai pada tanggal 17 Februari tahun 2011. Setelah itu pada tanggal 20 Februari tahun 2011, kerusuhan telah menyebar hingga ke Tripoli. Pada tanggal 27 Februari tahun 2011, Dewan Transisi Nasional dibentuk untuk mengelola wilayah Libya di bawah kendali pemberontak. Pada tanggal 10 Maret tahun 2011, Prancis adalah negara pertama yang secara resmi mengakui bahwa Dewan Transisi sebagai perwakilan sah rakyat Libya. Pasukan pro-Gaddafi menanggapi secara militer terhadap serangan pemberontak di Libya Barat dan meluncurkan serangan balik di sepanjang pesisir wilayah Benghazi yang merupakan pusat pemberontak. Aksi serangan dari pasukan pro-pemerintah tersebut mendapat kecaman dari organisasi-organisasi PBB dan mengutuk tindakan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1973. Resolusi tersebut membentuk dasar hukum untuk intervensi militer dalam Perang Saudara Libya, menyetujui pembentukan zona larangan terbang, dan penggunaan segala cara yang diperlukan untuk melindungi warga sipil Libya. Tanggal 19 Maret tahun 2011, aksi pertama sekutu untuk mengamankan zona larangan terbang dimulai dengan menghancurkan pertahanan udara Libya ketika jet militer Prancis memasuki wilayah udara Libya pada misi pengintaian dengan serangan pada target musuh. Amerika Serikat dan Inggris meluncurkan serangan terhadap lebih dari 20 sistem pertahanan udara terpadu Libya menggunakan rudal jelajah Tomahawk selama Operasi Odyssey Dawn dan Operasi Bellamy. Pada tanggal 27 Juni tahun 2011, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Gaddafi, menuduh bahwa Gaddafi secara pribadi terlibat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan serangan yang luas dan sistematis terhadap warga sipil dan demonstran yang membangkang. Tanggal 16 September tahun 2011, Majelis Umum PBB secara efektif mengakui Dewan Transisi Nasional sebagai pemegang sah kursi PBB di negara tersebut. Pada tanggal 20 Oktober tahun 2011, pertempuran terakhir pemberontakan berakhir di kota Sirte. Dalam pertempuran tersebut, kekalahan dialami oleh pasukan loyalis, di mana Gaddafi ditangkap kemudian dibunuh. Pembebasan Libya dirayakan pada tanggal 23 Oktober tahun 2011, 3 hari setelah jatuhnya kota Sirte.
Setelah Perang Saudara Libya pertama, Dewan Transisi Nasional bertanggung jawab atas transisi administrasi pemerintahan Libya. Setelah jatuhnya rezim Gaddafi, Libya dihadapkan pada konflik internal. Libya telah terpecah di antara beberapa kelompok milisi yang berafiliasi dengan daerah, kota, dan suku yang berbeda. Sementara pemerintah pusat telah lemah dan tidak mampu secara efektif untuk menggunakan kewenangannya atas negara. Hingga hari ini keadaan politik negara Libya belum bisa dikatakan stabil. Konflik antar kelompok yang memiliki kepentingan dengan memanfaatkan keadaan politik negara tersebut masih terus berlangsung. Itulah ringkasan sejarah tentang negara Libya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita generasi muda Indonesia. Dan untuk lebih mengenal tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Libya. Asal-usul nama Libya adalah evolusi dari nama Libu atau Libue dari bahasa Yunani kuno, yang merupakan sebutan identitas umum yang diberikan orang-orang Yunani kuno pada konfederasi besar orang-orang Berber di wilayah timur kuno yang umumnya meliputi penduduk Cyrenaica dan Marmarika. Pada masa pemerintahan Gaddafi, bendera Libya diganti pada tahun 1977 dengan bendera satu warna atau monokrom, mengadopsi warna hijau yang melambangkan Islam. Pada tahun 2011 setelah runtuhnya rezim Gaddafi, bendera Libya kembali dirubah dengan mengadopsi bendera kerajaan Libya tahun 1951. Bendera yang terdiri dari 3 warna yaitu warna merah, hitam, dan hijau dengan lambang bulan sabit dan bintang berada di tengah bendera tersebut. Warna pada bendera Libya mewakili 3 daerah utama negara tersebut yaitu Tripoli, Cyrenaica, dan Fezzan. Bahasa resmi dari negara Libya adalah bahasa Arab. Variasi bahasa Arab Libya dituturkan bersama bahasa Arab standar modern dengan berbagai bahasa Berber termasuk Tamasek, Gadamis, Nafusi, Suknah, dan Aujilah. Mata uang resmi dari negara ini adalah dinar Libya yang dikodekan dengan LYD. 1 dinar Libya jika dikonversi ke rupiah adalah sekitar 10.405 rupiah. Dalam sejarah negaranya, Libya hanya memiliki 1 raja yaitu Raja Idris I, raja pertama dan juga yang terakhir sejak negara ini pertama merdeka dari pemerintahan kolonial pada tahun 1951. Muammar Gaddafi adalah salah satu pemimpin negara terlama non-monarki yang memimpin sebuah negara. Dia menjabat sebagai kepala negara selama sekitar 41 tahun. Sejak menggulingkan Raja Idris I pada tahun 1969 hingga tahun 2011. Gaddafi terkenal sebagai pemimpin diktator, namun dia juga melayani negaranya dengan baik dengan meningkatkan layanan kesehatan ke tingkat yang terbaik di Afrika. Selain itu, dia juga meningkatkan tingkat melek huruf di Libya dari hanya 25% sebelum masa pemerintahannya menjadi 87%. Pendidikan di Libya diwajibkan hingga tingkat menengah, dan pemerintah Libya menggratiskan biaya pendidikan dasar untuk semua warga negaranya. Pada tahun 1998, alokasi anggaran untuk pendidikan adalah sekitar 38,2% dari total anggaran nasional Libya. Selama Perang Saudara Libya yang pertama berlangsung pada tahun 2011, dilaporkan setidaknya ada sekitar 30.000 warga Libya yang tewas. Selain itu, Dewan Transisi Nasional memperkirakan ada sekitar 50.000 warga sipil yang terluka. Hampir 90% dari wilayah negara Libya diliputi oleh gurun Sahara, dan sekitar 90% penduduk Libya tinggal di 10% wilayah non-gurun, terutama di sepanjang pesisir atau pantai. Gurun Libya terdiri dari bagian timur dan utara gurun Sahara. Gurun Libya dikenal sebagai daerah paling keras, paling kering, dan paling terpencil di Sahara. Dengan suhu siang hari mencapai 50 derajat Celcius, kekeringan di wilayah gurun ini bisa berlangsung selama lebih dari 10 tahun tanpa hujan. Tanah gersang Libya dan kondisi iklim di sana sangat membatasi pada beberapa bahan makanan yang dapat ditanam di wilayahnya. Sehingga negara ini mengimpor setidaknya sekitar 75% bahan makanan untuk negaranya dari luar negeri.
Semua suku gurun secara kolektif dikenal sebagai suku Badui. Mereka menjalani kehidupan nomaden, berpindah-pindah menggembalakan ternak mereka atau menetap di desa pertanian di dekat oasis. Salah satunya adalah Badui Tuareg. Mereka adalah pedagang padang pasir asli yang mengangkut barang mereka menggunakan unta melintasi padang pasir Libya. Dengan jubah berwarna biru, orang Tuareg dikenal juga dengan sebutan orang biru. Wilayah Libya memiliki garis pantai Mediterania terpanjang di benua Afrika, yaitu sekitar 1770 km, dan negara ini merupakan rumah bagi banyak pantai. Tidak seperti sebagian besar wilayah daratan Libya yang didominasi gurun dengan iklim yang cukup ekstrim, wilayah pesisir Libya didominasi oleh iklim hangat khas Laut Mediterania. Tripoli diambil dari bahasa Yunani yang berarti 3 kota. Selain itu, Tripoli juga dikenal sebagai putri duyung Mediterania atau pengantin laut karena perairannya yang biru kehijauan dan bangunan-bangunannya yang dicat putih. Cyrene atau Kerin adalah kota kuno peninggalan Yunani dan Romawi yang terletak di dekat wilayah Sahan. Situs peninggalan di kota Kerin adalah salah satu yang terpenting dari 5 peninggalan peradaban kuno lainnya di negara ini. Nama wilayah Cyrenaica diambil dari nama Cyrene. Kota ini ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1982. Selain Kerin, ada juga situs peninggalan peradaban dari Kekaisaran Kartago di negara tersebut, yaitu Leptis Magna. Wilayahnya dari situs ini adalah di daerah Homs sekitar 130 km sebelah timur Tripoli. Leptis Magna adalah salah satu situs Romawi yang masih terpelihara dengan baik di negara Libya. Dan situs ini juga merupakan situs warisan dunia oleh UNESCO. Bangunan peninggalan Romawi lain yang bisa ditemukan di negara Libya adalah Art Marcus Aurelius atau monumen kemenangan berbentuk seperti bangunan gapura yang terbuat sepenuhnya dari batuan marmer yang terletak di kota Tripoli. Selain itu juga terdapat bangunan kastil merah di kota ini. Kastil ini dibangun sekitar abad ke-16 sebagai benteng pertahanan pada masa pemerintahan Ottoman. Saat ini bangunan tersebut dijadikan sebagai museum yang dikenal dengan Red Castle Museum. Gadems adalah kota oasis besar di wilayah Tripolitania yang terletak di sebelah barat Laut Libya. Kota ini terletak di perbatasan Libya dengan Aljazair dan Tunisia. Gadems pada umumnya disebut juga sebagai Mutiara Gurun. Berdasarkan bukti arkeologis bahwa wilayah ini telah dihuni manusia sejak milenium keempat sebelum Masehi dan merupakan salah satu pemukiman prasahara tertua. Diperkirakan kota Gadems dipenuhi oleh sekitar 10.000 orang dari suku Berber pada masa lalu. Kota Gadems telah dinyatakan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1986. Itulah tadi ringkasan sejarah dan fakta dari negara Libya. Sebuah negara besar di Afrika bukan hanya berdasarkan wilayahnya. Negara ini pernah mengalami masa kejayaan sebagai salah satu kekuatan ekonomi dari Afrika. Tetapi keadaan politik negara ini kemudian membuat Libya sering mengalami konflik antar sesama. Semoga kita dapat mengambil pelajaran baik dari negara tersebut. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.